Dan berikut kita akan mendengarkan sambutan dari PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Bima Haryawibisana, selaku Panitia Seleksi Nasional CPNS tahun 2021. Selamat pagi, Pak Bima. Sehat selalu, Pak. Pagi, Mbak Widya. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Bapak silahkan. Kita akan mendengarkan arahan dan juga sambutan dari Pak Bima Haryawibisana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Mbak. Mohon bisa ditayangkan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan para guru honorer yang saya muliakan, pelaksanaan dari seleksi CASN untuk PPPK guru ini didasari oleh banyak sekali peraturan perundang-undangan. Mulai dari peraturan pemerintah, peraturan Menteri Pan-RB, keputusan Menteri Pan-RB, keputusan peraturan Kepala BKN, dan juga Dirjen GTK, Guru dan Tenaga Pendidikan, yang memayungi proses ini. Tayangan berikutnya. Nah, kita melihat bahwa seleksi pada tahun ini, seleksi guru P3K yang berjumlah 506.252 dan juga ditambah dengan seleksi CPNS yang dilakukan bersamaan sejumlah 126.000 dan juga P3K non guru yang berjumlah 26.000 lebih, itu total jumlahnya adalah 659.064. Ini merupakan jumlah terbesar yang pernah dilakukan dalam rekrutmen aparatur sipil negara di Indonesia sejak merdeka. Jadi ini tidak main-main jumlah ini, dan kami berusaha sekuat tenaga untuk bisa melakukannya dengan amanah, dengan baik, dan transparan, dan dengan akuntabel. Dan karena pada saat masa pandemi ini pelaksanaannya menjadi panjang karena kami membatasi kerumunan sehingga hanya bisa dilakukan 3 kali per sesi atau maksimal 4 sesi per hari. Nah, ini kemudian akan berdampak pada waktu pelaksanaan hingga akhir tahun sampai Desember untuk semua penerima jenis penerimaan. Lihat dari 506.252 formasi yang diusulkan, yang diisi, yang didaftar seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri adalah 322.665. Ini formasi ini terdapat pada 506 instansi di daerah. Pendaftar untuk 322.600 ini sejumlah 608.877. Jadi jumlah pesertanya 2 kali lipat daripada formasi yang diperebutkan. Nah, untuk kelompok pertama ini jumlahnya 345.658. Kelompok ini adalah peserta yang melamar pada formasi di mana dia mengajar. Sedangkan kelompok kedua 248.175 ini adalah peserta yang melamar pada tempat yang bukan tempatnya mengajar. Nah, ini yang sudah mengikuti tes dan yang tidak hadir sejumlah 19.044 orang. Kemudian berikutnya data-data dari Dapodik, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu kami integrasikan dengan data-data tenaga honorer K2 yang berasal dari database PKN. Kami integrasikan, mendaftarnya melalui sistem SSC ASN, kemudian ujiannya menggunakan fasilitas UNBK. Hasil dari ujian itu kami tarik lagi ke sistem SSC ASN untuk diproses. Jadi ini sistemnya adalah melalui
atau dilakukan salah elektronik, sehingga menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan manipulasi data di sana. Berikutnya, sesuai dengan Permenpan RB nomor 28, ini ada afirmasi nilai, seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri. Yang pertama, afirmasi nilai untuk mereka yang memiliki sertifikat pendidik, ini 100% afirmasinya. Kemudian usia, jika usia di atas 35 tahun dan guru aktif juga mendapatkan afirmasi tambah nilai 15%. Untuk peserta disabilitas juga mendapatkan afirmasi 10%. Sedangkan guru honorer, tenaga honorer K2 ini juga mendapat masih 10%. Kemudian berikutnya lagi, hasil-hasil dari tes yang telah dilakukan peserta memberikan afirmasi. Yang pertama, sesuai dengan afirmasi Kemenpan RB nomor 1127 dan 29. Ini seperti pada matriks yang pertama. Kemudian ada afirmasi tambahan seperti yang juga tadi disampaikan untuk usia 50 tahun dan untuk di Papua dan Papua Barat. Itu kami sebut dengan kategori 2. Kategori 2 dan untuk kategori 3. Jadi dari afirmasi itu ditingkatkan nilainya sebesar 10%. Kenapa 10%? Karena ini adalah keseimbangan antara jumlah peserta yang bisa diikutsertakan lulus dalam tahapan 1, tapi tetap menjaga kualitas guru yang mengajar. Jadi 10% itu kami simulasikan dari 5, 7, 10, dan sebagainya. Yang diambil adalah yang 10%. Jadi Panselnas memutuskan bahwa untuk afirmasi itu ditambahkan menjadi 10%. Berikutnya, untuk tahapan pertama, dari 502.000 peserta, yang lulus hanya 90.836. Ini yang masih afirmasi awal. Angka 90.836 ini, kalau kita bandingkan dengan formasi totalnya 506.202, ini hanya terisi 28,2% saja. Dari formasi, ya betul, dari formasi awalnya. Tapi kalau kita melihatnya dari formasi yang ditetapkan, maka dia sebesar 17,9%. Nah, berikutnya, setelah mendapatkan afirmasi tambahan untuk usia 50 tahun, kemudian ada tambahan peserta yang lulus 82.493. Sehingga berikutnya, jumlah peserta yang dinyatakan lulus untuk tahap 1 ini adalah 173.329. Dari 506.000 itu masih ada peserta yang tidak lulus, tentu saja besar 420.504. Nah, peserta ini yang bisa mengikuti tahap 2 dan tahap 3. Jadi untuk tahapan pertama yang lulus adalah 107.329. Berikutnya, dilihat dari jumlah formasi yang tersedia, maka formasi yang belum terisi untuk tahapan kedua dan tahapan ketiga nanti adalah sebesar 149.336. Jadi yang diperebutkan untuk tahapan kedua dan tahapan ketiga sebesar 149.336. Kami di Panselnas masih mendiskusikan apakah sisa 500.000 sisanya dari 1 juta kuota itu akan dapat dipergunakan untuk tahun-tahun berikutnya, karena ini sebetulnya diberikan kesempatan bagi daerah-daerah yang belum mengajukan formasi untuk ketika guru, tapi itu masih dalam diskusi di Panselnas. Jadi kami masih memperjuangkan agar sisa dari 1 juta guru itu bisa juga tetap diberikan. Nah, yang akan ditandingkan pada tahapan kedua dan ketiga sejumlah 149.336. Berikutnya,
setelah nanti diumumkan jam 12 BIB. Kalau jam 12 BIT, sekarang sudah jam 12 BIT soalnya. Setelah pengumuman itu, para peserta boleh melakukan sanggah terhadap hasil kalau mereka merasa bahwa nilai-nilainya tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi ada masa sanggah peserta memiliki waktu 3 hari untuk melakukan sanggahan, dan panitia nanti harus menjawab tangan tersebut dalam 7 hari. Kalau tidak ada masalah, kemudian akan menetapkan nomor induk PPPK bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus tahap pertama. Jadi kami tidak menunggu tahap sampai selesai. Yang lulus tahapan pertama ini nanti akan kami tetapkan nomor induk PPPK. Tentu ini secara administrasi juga memerlukan waktu karena jumlahnya besar sekali, dan pemerintah daerah yang memiliki informasi itu perlu mengusulkan kepada BKN nama-nama yang dimintai untuk ditetapkan nomor induk PPPK gurunya. Nah, berikutnya, untuk output dari BKN, baik itu pengumuman maupun nantinya penetapan pertimbangan teknis nomor induk PPPK, kami menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi tidak ada lagi tanda tangan basah. Nah, kami berharap para peserta tidak percaya kepada calo-calo yang sekarang ini banyak sekali berlentayangan yang menjanjikan kelulusan peserta, karena tidak mungkin. Kami sudah melakukannya dengan secara elektronik, apalagi kalau ada tanda tangan basah yang sekarang ini banyak beredar. Nama saya dan nama Pak Menteri PAN itu digunakan sebagai SK palsu gitu ya, dan ini banyak sekali yang terjadi. Jadi kami berharap para peserta tes PPPK guru ini tidak percaya dengan calo-calo seperti itu. Nah, kami yang terakhir sejak tadi malam mencoba menandatangani 173.000 guru yang lulus P3K kan pertama. Hanya saja saya mohon maaf karena posisi saya sekarang ini sedang berada di Mataram dan sinyalnya tidak begitu cepat sehingga butuh waktu. Tapi saya berjanji pada saat jam 12 nanti sudah selesai semua, saya tanda tangani untuk output hasil seleksi kompetensi dan tahap 1 yang bisa diumum oleh penyelenggara negara maupun pemerintah daerah Rasul Persika. Saya kira itu saya sampaikan Mbak Widya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.